Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita Haula Khawatir Quraniyah, kajian yang berkenaan dengan makna-makna singkat di dalam Al-Quran. Kita mulai insya Allah pada malam hari ini dari surah At-Tin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, surah At-Tin adalah merupakan salah satu surah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Makkah ketika Rasulullah SAW berdakwah masih berada di Makkah. Dan ini surah At-Tin ini adalah merupakan salah satu surah yang awal-awal diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Makkah. Bahkan dari segi urutannya, ulama mengatakan surah ini berada di urutan yang ke-28 diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ayatnya seperti yang kita lihat di dalam mushaf, tidak ada perbedaan. Ya, sepakat ulama bahwa ayatnya terdiri dari 8 ayat. Adapun pokok-pokok pembahasan daripada surah At-Tin ini diantaranya adalah terkait penciptaan manusia yang sempurna. Kemudian di situ juga ada pentingnya keimanan dan amal saleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian juga di situ Allah menyinggung orang-orang yang mendustakan agama Allah subhanahu wa ta'ala setelah melihat fakta-fakta yang tak mungkin ditolak oleh akal sehat manusia. Nah, kemudian di situ juga Allah memberikan ancaman bagi orang-orang yang mendustakan agama-agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk kepada tafsir daripada surah At-Tin ini, alangkah baiknya kita baca dulu surahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memulai surah ini dengan 4 buah sumpah. Wat-tin, waz-zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Apa makna daripada sumpah ini? Ulama mengatakan tin, zaitun adalah buah yang ma'ruf di kalangan orang Arab. Siapapun melihat 2 buah ini pasti dia tahu. Tin adalah lebih kecil daripada genggaman manusia, rasanya manis, ya bentuknya bulat, ya pokoknya orang Arab tahu. Demikian pula zaitun, ada yang bulat, ada yang lonjong, ya sekecil ujung jari manusia atau sebesar biji anggur, dan orang Arab juga tahu buah ini. Kemudian Tur Sinin adalah nama bukit yang ada di Mesir, di sebelah timur negeri Mesir, di provinsi Sinai. Di situ ada bukit namanya Bukit Tur, di mana di situ Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Baladil Amin maksudnya adalah tanah suci Makkah. Nah, ada ulama yang lain mengatakan bahwa semua yang disebut ini adalah nama bukit. Tin adalah nama bukit di mana di situ dibangun Masjid Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau dan kaumnya selamat dari badai. Makanya ini dinamakan Bukit Tin. Kemudian Zaitun juga nama bukit di mana di situ dibangun Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian Tur juga nama bukit, ya. Dan juga Baladil Amin, ya walaupun itu lembah tapi dikelilingi oleh bukit. Nah, ini maksudnya adalah menyatukan 4 syariat Nabi Ulul Azmi yang pernah ada diceritakan di dalam Al-Quran itu. Nabi Nuh alaihissalam, ya, kemudian Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas apapun maknanya dari semua ini, apakah itu buah, apakah itu gunung,
ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah atas nama 4 nama ini. Nah, sumpah Allah terserah, karena Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Mau bersumpah atas nama makhluk apapun terserah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya. Kita tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita karakter penciptaan manusia, bahwa ini adalah fakta dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Haqiqah al-fitrah al-qawimah allati fatarallahu al-insan 'alaiha. Ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah yang lurus, fitrah yang istiqamah. Wa istiqamatu tabi'atiha ma'a tabi'atil iman. Nah, kelurusan, ya, fitrah manusia ini selaras dengan penerimaannya kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, seperti orang membuat onderdil, ya, sekrup itu dengan bautnya itu dia harus pas. Nah, fitrah manusia ini seperti sekrup dengan baut ini, dia menerima, ya, selaras dengan tabiat manusia itu menerima keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal wusuli biha ma'ahu ila kamaliha al-maqdurilah, ya. Nah, dengan iman ini, ya, menyampaikan fitrah ini kepada finish akhirnya. Bila mana tidak sesuai fitrah ini, ya, fitrah ini misalnya melenceng di tengah jalan, makanya disitulah manusia itu terjerumus kepada jurang kehinaan, terjerumus kepada jurang kesyirikan, terjerumus kepada jurang yang hina dan sebagainya, yang dinamakan dengan asfal as-safilin. Makanya di sini Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu pada, ya, sesempurna penciptaan. Ya, apa arti sesempurna penciptaan? Fitratan wasti'dadan. Sempurna secara fitrah, sempurna secara kesiapannya menerima tauhid. Ya, bila mana dia tidak siap menerima tauhid ini, tidak menjalankan fitrah yang salim ini, fitrah yang qawim ini, fitrah yang lurus ini, ya, tidak sesuai di dalam perjalanan hidupnya, maka disitulah tsumma radadnahu asfala safilin. Maka kami kembalikan dia, kami lempar dia, kami taruh dia di jurang yang asfal safilin, yang dalam. Dalam maknanya di sini adalah bisa kehinaan, bisa kesyirikan, bisa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika manusia ini melenceng daripada fitrah yang qawim, yang dimana dia diciptakan di atasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hina yanharifu bihadhil fitrah, ketika mereka melenceng dari fitrah ini, alladzi hadahu Allahu ilaihi, yang diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bayyanahu lahu, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarakahu, dan ditinggalkan fitrah ini, ya, maka disitulah seperti yang kita katakan tadi, radadnahu asfala safilin. Nah, siapakah orang yang selamat fitrahnya ini? Orang yang selamat dengan fitrahnya ini, dia menyempurnakan fitrah ini dengan, ya, onderdil yang lain. Apakah onderdil itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Makanya disinilah pentingnya, ya. Makanya disinilah pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya berbuat amal saleh. Fahaula'il ladzina yabquna 'ala sawa'il fitrah. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang berbuat amal saleh itu, itulah orang-orang yang tersisa, orang-orang yang memelihara sawa'il fitrah, kelurusan fitrahnya. Wa yukammilunaha bil iman, mereka menyempurnakannya dengan keimanan. Wal amalis saleh, dengan amal-amal yang saleh. Wa yartaquna biha, dan mereka meninggikan derajat mereka ilal kamalil maqdurillah, kepada kesempurnaan yang tinggi, ya. Karena manusia ini bila mana dia mengikuti fitrahnya, maka dia meninggikan derajatnya kepada derajat yang tinggi, yang ulwi, ya. Hatta yantahu biha ila hayatil kamal, sampai dia menuju finish yang utama, yaitu finish di akhirat nanti. Ketika di situ falahum ajrun ghairu mamnun, makanya di situ mereka mendapat ajr,
ya ajar, yaitu apa, dia akan mendapatkan di situ ya, pahala yang tidak terputus ketika dia fitrahnya itu diikuti, fitrah yang salimah itu ya dihiasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan amal saleh ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa min thamma tatajalla qimatul imani fi hayatil insan. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa betapa urgennya, betapa pentingnya keimanan itu di dalam kehidupan manusia. Innahul murtaqi, dia adalah merupakan atau murtaqa, ya dia adalah merupakan tunggangan yang mana alladzi tasilu fihi al-fitrah al-qawimah, yang mana dengannya dia menyempurnakan, menyampaikan fitrahnya yang qawimah ini, yang lurus ini, ila ghayati kamaliha, sampai kepada kesempurnaannya. Innahul hablul mamdud, ya keimanan ini adalah bagaikan tali yang tidak ada putusnya, bainal fitrati wa bari'iha, antara fitrah penciptaan manusia, fitrah manusia ini dan penciptanya. Wahina yanqati'u hadzal habl, ketika tali ini putus, ya fannatijatul hatmiyah, maka hasilnya adalah al-irtikas wal munhadir, hasilnya adalah terjerumus, wal munhadir tergerus, al-habit ila asfali safilin, sampai kepada tempat yang paling dalam. Wa fi hadhihi al-haqiqah yunada al-insan, ya dari fakta-fakta ini ya bahwa manusia diciptakan di atas fitrah yang lurus, fitrah yang salim, fitrah tauhid, fitrah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa-siapa melanggar fitrah ini tidak dihiasi dengan keimanan, tidak dihiasi dengan amal saleh. Siapa-siapa yang melanggar ini, ya, fama yukadzibu ba'du biddin. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin, ya. Apakah masih ada alasan ketika mengetahui fakta-fakta ini, apakah masih ada alasan bagi kalian wahai manusia untuk mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Fa idza kuntum tatamadaun, ketika kalian masih juga ngotot untuk mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, maka alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah bi ahkamil hakimin, yang maha adil dalam menghukum. Ini artinya bahwa siapa yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, maka ada hukuman. Fama yukadzibuka biddin, wa ma yukadzibuka biddin ba'da hadhihi al-haqiqah. Ya. Kenapa kalian masih memiliki alasan untuk mendustakan agama setelah mengetahui fakta-fakta ini? Wa ba'da idraki qimatil iman, ketika kalian sudah mengetahui betapa pentingnya iman itu di kehidupan manusia. Wa ba'da tabyini masiril ladzina la yu'minun, dan ketika melihat ya tempat orang-orang yang tidak beriman, kenapa masih punya alasan untuk mendustakan agama ini? Maka tunggulah muhakamah Allah Subhanahu wa taala. Di situ alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah yang maha adil dalam hukumannya? Ini adalah tersimpan di dalam ayat yang terakhir ini, ancaman Allah Subhanahu wa taala bahwa akan menghukum siapapun nanti yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala setelah sampai padanya fakta-fakta yang kuat ini, fakta-fakta fitrah yang lurus manusia ini untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Khonifillah rahimani wa rahimakumullah, itu makna singkat daripada surah At-Tin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.